Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua sehat walafiat selalu. Hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai sistem reproduksi manusia. Tuhan menganugerahkan sistem reproduksi kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan kelestarian jenisnya. Oleh karena itu, sistem reproduksi sangat penting bagi kehidupan kita. Bahasan mengenai sistem reproduksi manusia, diantaranya pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Bahasan pertama mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel berfungsi dalam pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Pembelahan meiosis. Meiosis atau pembelahan reduksi adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti sebanyak 2 kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Meiosis ini berfungsi untuk menghasilkan gamet yang secara genetik tidak identik dengan induknya, sehingga mengakibatkan variasi genetik pada keturunannya. Bahasan yang kedua mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yaitu pertemuan sel kelamin menghasilkan calon individu baru. Sel kelamin pada manusia tersusun atas sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Sel kelamin tersebut dihasilkan di dalam organ-organ reproduksi. Organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan? Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua bagian. Bagian luar diantaranya penis dan skrotum. Bagian dalam diantaranya testis, saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. Yang dihasilkan oleh organ reproduksi pria adalah sel kelamin pria atau disebut sperma. Sperma ini diproduksi di dalam testis, yaitu di tubulus seminiferus, disimpan dan matang di dalam epididymis, kemudian dibawa ke uretra melalui vas deferens, dan dikeluarkan atau diejakulasikan melalui penis. Proses pembentukan dan pematangan sel kelamin atau sperma kita sebut dengan spermatogenesis. Nah, pada tahapan spermatogenesis ini melalui pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Spermatogonium melakukan pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer, lalu membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Membelah lagi secara meiosis 2 menjadi spermatid dan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau kita sebut dengan sperma. Sama halnya seperti organ reproduksi laki-laki, pada organ reproduksi wanita pun dibagi menjadi dua bagian. Bagian terluar terdiri dari vulva dan labium. Bagian dalam terdiri dari vagina, cervix, uterus atau rahim, endometrium, oviduk atau tuba Fallopi, fimbriae, infundibulum, dan ovarium. Yang dihasilkan oleh organ reproduksi wanita adalah sel kelamin wanita, atau kita sebut dengan ovum. Ovum ini diproduksi di dalam ovarium. Ovum bergerak ke rahim atau uterus melalui tuba Fallopi atau oviduk. Apabila ovum ini bertemu dengan sperma, maka akan terjadi kehamilan. Tetapi, apabila ovum ini tidak bertemu dengan sperma, maka yang terjadi adalah menstruasi pada wanita. Proses pembentukan dan pematangan sel kelamin wanita atau ovum
kita sebut dengan oogenesis. Pada tahapan oogenesis terjadi pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan kutub primer. Kemudian membelah lagi secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub sekunder. Kemudian badan kutub primer ini melakukan pembelahan secara meiosis 2 menjadi badan kutub sekunder dan badan kutub sekunder lagi. Jadi yang dihasilkan pada pembelahan meiosis 2 ini adalah 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian ootit ini berkembang menjadi ovum. Bagaimana dengan badan kutub sekunder? Nah, ketiga badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pertemuan antara ovum dengan sperma, maka yang terjadi adalah pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini kita sebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus ini berlangsung selama 28 hari. Berikut ditampilkan kalender menstruasinya. Jadi pada hari-hari pertama itu terjadi menstruasi atau keluarnya darah. Selanjutnya terjadi penebalan di dinding rahim. Nah, penebalan ini dirangsang oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian, ovum yang diproduksi oleh ovarium itu kan bergerak dari tuba volupi. Nah, kemudian apabila si ovum ini tidak bertemu dengan sperma, yang terjadi adalah pendarahan kembali atau menstruasi kembali. Namun, apabila si ovum ini ternyata bertemu dengan sperma, yang terjadi adalah kehamilan. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sel sperma disebut fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi dan menghasilkan zigot. Berikut ditampilkan animasinya yang mana ovum bertemu dengan sperma pada tuba falopi dan menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini bergerak menuju rahim untuk melangsungkan tahap implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Yang selanjutnya, zigot ini akan berkembang menjadi janin. Bahasan yang terakhir mengenai kesehatan organ reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi pada umumnya terjadi akibat infeksi mikroorganisme tertentu. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual, cairan darah melalui jarum suntik, terutama pada penggunaan narkoba, transfusi darah, serta ibu hamil kepada bayinya. Berikut ditampilkan 3 jenis penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu penyakit gonore atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya yaitu adanya kerusakan pada mata. Kemudian penyakit sifilis. Ini gambar yang kedua di bawah. Penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya itu timbul bercak-bercak merah pada wajah, seperti pada gambar. Kemudian penyakit yang ketiga adalah AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, di mana virus ini merusak sistem kekebalan tubuh si penderitanya. Jadi, si penderita ini akan mudah diserang penyakit-penyakit lainnya. Berikut upaya pencegahan penyakit reproduksi pada manusia. Yang pertama, membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air. Kemudian menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat.
Kemudian menghindari pergaulan bebas. Ini yang paling utama. Kemudian menghindari minuman beralkohol dan rokok. Dan terakhir, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.